Perkenalkan, nama saya Monelisa Tumanggor. Saya dari kelas AB3C ingin mempresentasikan materi tentang laporan bisnis. Yang pertama, pengertian laporan bisnis. Laporan bisnis yaitu suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Yang kedua, kegunaan laporan bisnis. Terbagi dari 6. Yang pertama, untuk memonitor. Yang kedua, membantu mengimplementasi kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Yang keempat, mendokumentasi prestasi kerja. Yang kelima, pedoman dalam pengambilan keputusan. Dan yang keenam, memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Jenis-jenis laporan bisnis. Jenis-jenis laporan bisnis itu terbagi dari 4. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, berdasarkan fungsinya terbagi 2, yaitu laporan informasi dan laporan analitikal. Yang kedua, berdasarkan subjeknya. Laporan dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh. Yang ketiga, berdasarkan formalitasnya, yaitu laporan formal atau long report. Yang kedua, laporan informal atau short report. Yang keempat, berdasarkan keasliannya. Yang pertama, laporan otoritas. Yang kedua, laporan sukarela. Yang ketiga, laporan swasta. Dan yang keempat, laporan publik. Jenis-jenis laporan bisnis. Jenis-jenis laporan bisnis itu terbagi 4. Yang pertama, berdasarkan frekuensi, yaitu laporan berskala atau periodic report. Yang kedua, laporan khusus atau specialist reports. Yang kedua, berdasarkan penampilannya terbagi dari 3. Yang pertama, laporan memorandum. Yang kedua, laporan surat. Yang ketiga, laporan dalam bentuk cetakan. Yang ketiga, berdasarkan pelaksanaan proyek. Yang pertama, laporan pendahuluan. Yang kedua, laporan perkembangan. Dan yang ketiga, laporan akhir. Yang keempat, laporan pelaksanaan pertemuan. Yang pertama, agenda. Yang kedua, resolusi. Yang ketiga, notulen. Dan yang keempat, laporan pertemuan. Syarat laporan yang baik itu terbagi 3, yaitu informasi yang akurat. Yang kedua, mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik. Yang ketiga, format dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. Yang selanjutnya, perencanaan laporan dan proposal bisnis. Terbagi dari 6. Yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, analisis audiens. Yang ketiga, menentukan ide dan gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Yang keenam, mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. Yang selanjutnya, pengorganisasian laporan dan proposal. Terbagi 3, yaitu cara menyusun tubuh laporan dan proposal itu terbagi 2, yaitu pendekatan deduktif, yang kedua pendekatan induktif. Yang kedua, cara menyusun teks laporan dan proposal, yaitu terdiri dari membuat topik-topik atau kriteria. Yang selanjutnya, menyusun urutan suatu peristiwa. Yang selanjutnya, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang selanjutnya, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang selanjutnya, menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet. Yang selanjutnya, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang selanjutnya, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Yang terakhir, pemecahan masalah. Dan yang ketiga, yaitu metode outline. Yang selanjutnya, bagian pokok laporan dan proposal, yaitu terbagi 3, yaitu pendahuluan. Yang kedua, tubuh dan isi atau body and text. Yang terakhir, penutup. Yang selanjutnya, pemanfaatan dukungan visual dalam laporan dan proposal bisnis. Itu kita bisa memakai grafik dan tabel, atau seperti media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Twitter. Yang selanjutnya, perbedaan laporan bisnis pendek dan panjang. Laporan pendek yaitu hanya terdiri 1-5 halaman. Selanjutnya, jarang dilengkapi kata pengantar
daftar isi dan abstrak. Yang selanjutnya lebih menekankan pada isi laporan. Yang kedua, laporan panjang itu terdiri dari jumlah lebih banyak dari laporan pendek. Yang selanjutnya menggunakan kata pengantar daftar isi dan abstrak. Yang selanjutnya lebih menekankan pada perumusan masalah, outline, rencana kerja, penelitian, dan analisis data. Yang selanjutnya membuat proposal pendek dan panjang. Proposal pendek yaitu terdiri dari 6. Yang pertama pendahuluan, latar belakang, rencana dan jadwal, penetapan staf, anggaran, dan permintaan persetujuan. Yang selanjutnya yaitu proposal panjang. Kalau kita memakai proposal panjang, kita itu hanya membutuhkan 5 bagian, yaitu latar belakang, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Sekian dari presentasi materi saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.